Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbing Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, pada malam hari ini kami mau mendengarkan sabdamu, kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kebenaran firman Tuhan boleh kami pahami lalu kami lakukan dalam kehidupan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 12 sampai 23 yang mengatakan, "Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak minta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, secara keseluruhan Injil Yohanes pasal 17 ini menuliskan doa Tuhan Yesus. Ada 3 pokok besar di dalamnya, yaitu Tuhan Yesus berdoa bagi dirinya sendiri, Tuhan Yesus berdoa bagi murid-muridnya, dan Tuhan Yesus berdoa bagi kesatuan orang percaya. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus berdoa bagi murid-muridnya adalah benar, karena pendengar pertama pada waktu itu adalah murid-muridnya. Namun bukan hanya bagi mereka, para murid Kristus, tetapi menyangkut orang percaya di sepanjang zaman dan abad. Nah, perikop kita tentang doa Tuhan Yesus sebagai Imam Agung, disebut Imam Agung karena di perikop itu dijabarkan pembicaraan antara Kristus dengan Allah Bapa, di mana Tuhan Yesus sebagai Imam Agung mempersembahkan korban sengsara dan wafatnya kepada Allah Bapa, berbicara tentang pemeliharaan Allah bagi umatnya. Tuhan Yesus mendoakan supaya tidak ada seorang pun umatnya yang binasa. "Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka binasa." Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya agar Bapa memelihara umatnya terhadap apapun yang berusaha merebut mereka dari tangan Allah. Doa Tuhan Yesus ini menjadi penghiburan dan kekuatan bagi umat Tuhan dalam segala keadaan, apakah itu aniaya, miskinan, tekanan, dan banyak bentuk-bentuk intimidasi lainnya. Tidak ada apapun yang dapat merebut mereka dari tangan Allah. Tuhan sudah memelihara, dan Tuhan akan memelihara mereka sampai selama-lamanya.
Mengapa Tuhan Yesus mendoakan para muridnya? Ayat 15 katakan, "Aku tidak meminta supaya mereka mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Karena dunia ini tidak mengenal Bapa maupun Anak, serta orang yang percaya." Yohanes 16 ayat 1-4a katakan, "Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang akan membunuh kamu, akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kami ingat bahwa aku telah mengatakan kepadamu." Tuhan Yesus meminta kepada Allah Bapa untuk memberikan kepada murid-muridnya kesatuan, ketekunan, sukacita, dan kekudusan. Dengan berdoa agar Bapa menjaga mereka dalam namanya, agar mereka tetap bersatu supaya mereka menjadi satu seperti kita. Tuhan Yesus berdoa agar jangan sampai ada di antara mereka yang binasa, agar Bapa menjaga mereka sama seperti ketika Bapa melindungi saat Yesus hidup di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus menginginkan umatnya bersatu sebagai hasil dari persatuan dengan Tuhan dan dari ketekunan mereka akan mengambil bagian dalam sukacita Kristus. Dalam kehidupan ini semakin kita mengenal Allah dan semakin kita dekat dengannya, semakin bersukacitalah kita. Dalam kehidupan kekal, sukacita ini akan menjadi penuh sebab pengenalan kita akan Tuhan dan kasih kita kepadanya akan mencapai puncaknya. Akhirnya Tuhan Yesus berdoa untuk mereka yang meskipun hidup di dunia ini tidak menjadi bagian dari dunia, agar mereka menjadi sungguh kudus dan melaksanakan misi yang dipercayakan kepada mereka, seperti Tuhan Yesus melaksanakan tugas yang dipercayakan Bapa kepadanya. Dikuduskanlah dalam kebenaran. Maksudnya adalah dikuduskan dalam Kristus yang adalah sang kebenaran yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk dosa-dosa manusia. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Oleh karena itu, setelah kematian Kristus, umat manusia diangkat menjadi anak-anak Allah dan mengambil bagian dalam kehidupan kekal. Menarik doa Tuhan Yesus ini mau mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah tipe pemimpin yang selalu ingin melindungi seluruh muridnya. Bahkan sebelum ia harus berpisah dari murid-muridnya, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mempersiapkan segala sesuatu untuk murid-muridnya. Ia memohon kepada Bapa agar memelihara mereka. Ia meminta kepada Bapa melindungi mereka, dan bahkan Tuhan Yesus telah berdoa agar murid-muridnya dapat memandang kemuliaannya di sorga. Dua Tuhan Yesus ini, kalau kita kaitkan dengan pemahaman Rasul Paulus yang berbicara tentang tubuh, kita langsung menjadi bagian daripada tubuh. Tidak peduli apakah kita menjadi mata, menjadi telinga, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Ketika kita percaya, kita langsung menjadi satu tubuh. Tubuh Kristus di mana Kristus adalah kepalanya. Jadi tidak mungkin orang Kristen itu hidup sendiri. Tidak mungkin dia tidak berfungsi. Dia adalah anggota tubuh. Dia harus mengerjakan fungsinya sebagai anggota tubuh. Sebagai mata harus melihat, sebagai mulut harus makan, berbicara. Mereka memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi mereka semua harus berfungsi. Semua fungsi di bawah kendali sang kepala, yaitu Yesus Kristus. Jika kita menjadikan Yesus sebagai pemimpin hidup kita, maka kita mendapat sebuah keyakinan bahwa Tuhan Yesus akan memelihara kita. Tuhan Yesus akan melindungi kita dari segala bahaya dalam dunia ini, dan tentu saja Tuhan Yesus akan menjaga kita sampai nanti kita melihat kemuliaannya di sorga. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tetap percaya akan perlindungan Tuhan dalam hidup ini. Perhatikan
kertas ini putih, bersih. Hidup tidak mulus-mulus saja. Kadangkala ada kerikil yang membuat kita menjadi kerdil dan kecil. Ada banyak lipatan-lipatan yang membuat kita menjadi ribet, jelimet dalam menjalani hidup ini. Makin banyak tantangan lagi dalam hidup ini membuat kita semakin kecil dan tak berdaya lagi. Ditimpa lagi dengan banyak pergumulan dalam hidup ini. Dan kita lagi semakin kecil. Sekarang, ambil satu keputusan dalam hidup ini. Mau hidup di dalam Tuhan atau mau di luar Tuhan. Kalau mau hidup di dalam Tuhan, buang semua ketakutan, beban-beban dalam kehidupan ini. Satu keputusan menentukan kehidupan kita. Mari ambil keputusan, buang beban-beban hidup yang membebani kehidupan kita. Dan sekarang mari buka diri kita di hadapan Tuhan, agar Tuhan memimpin, menuntun kita di dalam kehidupan yang benar. Serahkan hidup kita kepada Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Dia akan memelihara dan menjaga kita. Keputusan kita menentukan masa depan hidup kita ke depan. Mari kita jalani hidup ini di dalam kehidupan ini. Yakin dan percayalah Tuhan akan terus memelihara kita. Mari kita dengarkan sebuah lagu dengan judul Setialah Selama Hidupmu. Dari lagu ini, setialah dalam menjalani kehidupan ini,
ada janji Tuhan yang Ia berikan kepada kita. Cari cara hidup orang-orang percaya mengajari kita bahwa penderitaan dan tantangan hidup bukan untuk dihindari, tetapi dihadapi dengan percaya bahwa dalam hal itu pun Bapa memelihara kita. Tetapi bukankah pada masa kini kita tidak mengalami penderitaan sebagaimana murid-murid Kristus di masa lalu dan di belahan dunia yang lain menderita? Benar, kita tidak mengalami apapun yang mereka alami. Namun bukankah kita tetap membutuhkan pemeliharaan Bapa? Karena hidup kita juga berhadapan dengan permasalahan dalam bentuk yang lain dalam hidup ini. Ada cerita dari negeri Laskar Pelangi. Cerita ini diadaptasi dari cerita Ajam Bram dari bukunya yang berjudul Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Ada sepasang pengantin baru tengah berjalan bergandengan tangan di sebuah hutan pada suatu malam musim panas yang indah. Selesai makan malam, mereka sedang menikmati kebersamaan yang menakjubkan tak kala mereka mendengar suara dari kejauhan. Kuek, kuek, kuek. Dengar, itu pasti suara ayam, kata si Wawu istri Ungke. Bukan, itu suara bebek, kata si Ungke, suami Wawu. Enggak, aku yakin itu ayam, si Wawu bersikeras. Mustahil, suara ayam itu kukuruyuk, bebek itu kuek kuek kuek. Itu bebek sayang, kata si Ungke dengan disertai gejala-gejala awal kejengkelan. Kuek 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 terdengar lagi. Nah, itu suara bebek, kata si Ungke. Bukan sayang, itu ayam. Aku yakin betul, tanda si Wawu sembari menghentakkan kakinya, menyatakan bahwa itu suara ayam. Dengar ya, itu adalah bebek, B-E-B-E-K, bebek. Mengerti? Si Ungke berkata dengan nada tinggi dan kesal. Tapi itu ayam. Masih saja si Wawu bersikeras. Itu jelas-jelas bebek. Kamu. Terdengar lagi suara kuek 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 sebelum si Ungke mau mengatakan sesuatu sebaiknya yang tidak akan dikatakan. Si Wawu hampir menangis. Tapi itu ayam. Si Ungke melihat air mata yang mengambang di pelupuk mata Wawu, istrinya. Dan akhirnya si Ungke ingat kenapa ia menikahi istrinya. Bukan karena bebek atau ayam. Wajahnya melembut dan katanya dengan mesra, maafkan aku sayang, kurasa kamu benar, itu memang suara ayam. Terima kasih sayang, kata si Wawu sambil menggenggam tangan suaminya si Ungke. Kuek 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 terdengar lagi suara di hutan mengiringi mereka berjalan bersama dalam cinta. Maksud cerita ini bahwa si Ungke akhirnya sadar siapa sih yang peduli itu ayam atau bebek. Yang penting adalah keharmonisan mereka berdua yang membuat mereka dapat menikmati kebersamaan dalam keindahan malam indah pada waktu itu. Bersatu bersama menjadi suami istri. Berapa banyak hubungan yang hancur hanya gara-gara persoalan sepele remeh temeh dalam hidup ini. Berapa banyak perceraian terjadi karena hal-hal ayam atau bebek. Ketika kita memahami cerita ini, kita akan ingat apa yang menjadi prioritas kita. Ada hal yang jauh lebih penting ketimbang mencari siapa yang benar tentang apakah itu ayam atau bebek. Jangan mempersoalkan yang remeh-temeh dalam hidup ini. Lagi pula, betapa sering kita merasa yakin, amat sangat mantap, mutlak bahwa kita itu benar. Namun belakangan ternyata kita salah. Loh, siapa tahu? Mungkin saja itu ayam yang direkayasa genetik sehingga bersuara bebek. Hidup itu simpel. Jalani dan hidupilah sesuai dengan kehendak Sang Pencipta alam semesta.
memperlakukan orang lain dengan baik itu penting. Baik bagi pandangan Bapa di surga. Jika salah, ya akui salah. Jangan cari alasan dan alibi untuk pembenaran diri sendiri. Disiplinlah belajar firman Tuhan. Lakukan dan jalanilah bersama dengan Tuhan. Jangan duduk di kursi malas yang tidak pergi kemana-mana. 1 Tesalonika 2 ayat 4 katakan, sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Jadi lakukan firman Tuhan bukan hanya sebatas di bibir, tapi tindakan iman yang nyata dalam hidup ini. Teladan Kristus mau mengajar kita sebagai anak-anak Allah. Manusia adalah makhluk yang hidup dalam hubungan yang benar dengan tiga pihak. Dengan dirinya sendiri, dengan sesama, dan dengan Sang Pencipta alam semesta. Kristus yang tidak egois memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan orang lain, mendoakan orang lain agar selamat dan hidup dalam keberkatan. Kita pun dipanggil seperti Kristus. Bagaimana hidup kita berdampak baik bagi kehidupan orang lain. Hidup ini memang keras, oleh karena itu Tuhan Yesus mau mengajarkan untuk tetap beriman kepada kekuatan Tuhan, karena ada campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Doakan dan memohon kepada Bapa agar kita senantiasa dikuatkan dan dimampukan atas kepercayaan yang diberikan dalam hidup ini. Jadi berkat dan rahmat bagi banyak orang. Dalam hidup ini ada dua hal yang tidak boleh disia-siakan. Waktu dan kesempatan. Bahkan kesempatan harus diciptakan. Galatia 6 ayat 9-10 katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mari berjuang untuk mencapai sesuatu yang baik dalam hidup ini. Berjuanglah untuk bermanfaat dan berprestasi. Berjuanglah agar setiap hal yang kita buat bisa memberi makna, dampak, arti bagi banyak orang lain selain untuk diri sendiri. Jangan kecewa jika usaha dalam menjalani hidup ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan ketika melakukan yang terbaik bagi orang lain. Tidak dihargai oleh dunia maupun gereja. Jangan kecewa. Teruslah berkarya, karena ada Tuhan Yesus yang terus berjalan bersama kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mari menyapa orang-orang yang batinnya terluka, yang hina, yang dimarginalkan, dipinggirkan. Karena kita tidak sendiri. Ada seorang yang telah mendoakan kita untuk eksis dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, teladan yang Tuhan berikan, agar dalam perjalanan hidup ini bukan kuat dan hebat kami yang kami andalkan. Kami mau istirahat, sertai kami, agar kami boleh istirahat dengan baik. Dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Inilah kami ya Tuhan, kami mempertaruhkan kehidupan kami hanyalah ke dalam Tangan-Mu. Demi Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat.